behind the scene. Oke, di video ini aku pengen cerita gimana cara aku bikin video YouTube. Kali aja kalian yang nonton video aku ini juga pengen bikin video YouTube. Ya bukan YouTube aja sih, mungkin buat di TikTok, Instagram. Karena aku juga mulai itu cuman pakai HP iPhone 7 Plus kayak yang aku pernah bilang di video pertama aku. Terus aku buatnya juga di kamar, peralatan seadanya. Kalau kalian mau lihat nih. Oke. Nah tuh, aku pakai lampu nih buat sendiri. Terus ada tripod, ada ini ring light. Terus di belakang aku ada juga lampu. Terus tiap bikin video selalu harus ada kipas angin karena bener-bener panas di kamarku, pengap banget gitu. Nah ini nih, ini tab, ini nih skrip untuk aku baca gitu misalkan lagi bikin video nih. Ini skrip untuk behind the scene bikin video YouTube, tapi aku nggak baca semuanya lah karena lebih enak natural kayak gini. Habis itu aku bikin skripnya di mana? Aku bikin skripnya di laptopku ini. Ini laptopku paling lama, ini dari waktu aku masih SD kalau nggak salah. Ini laptopnya udah ada, masih zaman-zamannya ini apa namanya? WiFi yang pakai HP. Kalau kalian tahu itu dulu aku pernah pakai WiFi smartphone yang pakai HP. Terus aku pernah dapat hadiah 1 juta itu gara-gara aku sering isi pulsa, terus sering isi paketan setiap bulannya. Aku dapat hadiah 1 juta, terus aku beliin kursi, dan kursinya sekarang udah rusak karena emang udah lama banget gitu loh. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus ini aku ada papan tulis, ini papan tulisku, ini papan tulis. Di sini aku biasa nulis ide-ide yang dimana, oh ya, ini bukan papan tulis kayak papan gitu ya. Ini tuh kayak kertas ditempel, tapi kayak papan tulis. Jadi tulisannya tuh bisa dihapus gitu loh. Coba kita tes ya. Nah misalkan nih tulis, oke, Vian. Nah ini tuh bisa dihapus tuh. Jadi kayak papan tulis gitu loh. Jadi aku ada 3 tempat ini buat nulis ide-ide. Terus di situ note juga, misalkan ada catatan penting aku tulis di sana. Oke, kita taruh aja di tripod lagi. Nah, terus aku ngeditnya tuh pakai aplikasi di HP doang, nggak di laptop, karena laptopku kan udah aku bilang itu laptop tua, RAM-nya 2 GB, dan kalau misalkan install aplikasi edit itu udah pasti nge-lag banget, apalagi masukin videonya. Jadi aku bikin video itu pakai ini, aku ngeditnya itu pakai aplikasi VN atau enggak CapCut. Jadi itu aplikasi di iPhone dan bener-bener simple banget, nggak ribet. Kalau di Android kayaknya ada juga si VN sama CapCut. Jadi aku ngedit videonya di sana, aku tambahin lagunya di sana, pokoknya semua serba di sana. Dan aku mulai itu bener-bener nggak terlalu banyak ini tuh sih, kayak ya udahlah pengen bikin video ya udah bikin. Aku bikin scriptingnya paling sehari, jadi sehari nyari idenya aku nyari di internet, aku lihat orang-orang yang udah bikin konten. Jadi aku pakai sistem ATM aja sih, amati tiru modifikasi. Jadi apa yang orang udah buat konten aku modifikasi lagi pakai kreasiku. Dan terkadang aku juga ketemu ide-ide sendiri, aku buat juga. Jadi setiap hari aku ngetes ngupload konten. Di Instagram itu ada 2 kali, di TikTok itu 3 kali, tapi sekarang lagi ngetes untuk ngupload 1 video 1 hari. Terus di YouTube aku lagi nyobain ngupload itu yang shorts, itu minimal 1 video sampai 2 video per harinya yang YouTube shorts. Untuk YouTube aku lagi nyobain untuk ngupload selama bulan Agustus ini minimal 5 sampai 6 video dalam 1 minggu. Itu untuk bulan Agustus ya. Aku lagi ngetes itu apakah ada perkembangan nggak di YouTube aku, apakah ada pertumbuhan nggak dari subscribernya. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata di YouTube ini kita bisa dapetin subscriber paling banyak itu dari YouTube Shorts, karena cara penyebarannya itu sama kayak TikTok dan Instagram. Jadi kan kalau di TikTok sama Instagram itu penyebarannya ke orang-orang yang nggak kita kenal pun disebarin gitu loh. Jadi banyak orang-orang baru yang datang ke YouTube aku, banyak orang-orang yang nggak aku kenal juga datang ke sana. Ada yang subscribe, ada yang cuman sekedar komen, tapi it's okay lah, nikmatin aja prosesnya. Dan aku rasa di YouTube ini bener-bener long term games banget gitu loh. Kita nggak bisa instan langsung
naik subscribernya di sana. Bener-bener butuh waktu, tapi sekarang balik lagi, kita mau konsisten nggak nguploadnya di YouTube. Kalau di Instagram sama TikTok itu easy banget buat naikin likes, naikin views, naikin followersnya, karena cara mereka pasarin konten kita tuh bener-bener luas banget gitu loh. Orang-orang yang kita nggak kenal, konten kita juga diupload. Jadi bukan diupload sih, di-share gitu. Jadi buat kalian yang emang pengen mulai bikin konten, kalian bikin aja pakai HP kalian, karena nothing tulus gitu loh. Kalian bikin konten pakai HP, terus lampu kalau emang nggak ada lighting yang kayak aku punya, cuma pakai lampu rumah, it's okay gitu, nggak masalah. Terus ini bakalan jadi sesuatu hal yang penting banget di masa depan menurut aku, karena semua hal yang kita lakuin itu benar-benar butuh media, dan media yang ada dan easy banget kita buat sekarang itu dari YouTube, Instagram, TikTok, karena mereka tuh semua gratis. Jadi buat kalian yang mau mulai bikin konten, mulai aja dulu, karena nggak ada salahnya kan. Kalau emang nggak ada yang nonton, ya udah, itu bisa jadi kenang-kenangan buat kita. Kalau emang subscriber atau followers kita nggak naik, ya it's okay, mungkin dari konten kita, mungkin dari video yang kita upload itu belum konsisten banyaknya. Dan kalau memang kalian serius, kalian bisa mulai penuhin atau enggak lengkapin alat-alat kalian sedikit demi sedikit. Jangan kalian bikin konten itu nunggu dulu, nunggu punya mikrofon, nunggu punya lighting yang oke, nunggu punya peralatan kayak tripod yang oke, baru mulai bikin konten. Menurut aku, mulai bikin konten itu bukan masalah peralatannya, tapi masalah kaliannya gitu. Kalian mau atau enggak mulai dengan peralatan yang ada, karena semua orang punya ide, semua orang punya tujuan hidup masing-masing, tapi nggak semua orang mau mulai realisasiin ide mereka gitu loh. Kebanyakan mereka nunggu dulu waktu yang tepat, nunggu dulu inilah, nunggu peralatan itulah, tapi nggak mulai-mulai gitu loh, keburu waktunya habis. Jadi buat kalian yang mau mulai bikin konten, kalian bisa mulai aja dulu. Aku sendiri, aku masih belajar banyak, aku benar-benar perlu belajar banyak, karena ini industri yang udah banyak orang masukin. Jadi kita kalau emang mau masuk di industri ini harus belajar lebih banyak lagi, harus lebih konsisten dari orang lain untuk upload video, dan kreativitas kita itu benar-benar harus kita tuangin sepenuh hati, karena di sini kreativitas sangat dibutuhin. Jangan bikin konten yang kebanyakan menurut aku tuh settingan-settingan, terus bikin konten yang cuma sekedar nyari viralnya aja, tapi nggak ada value-nya buat orang banyak. Itu kalian harus hindarin, karena itu pilihan. Kalian mau dikenal sebagai orang yang settingan, kalian mau dikenal sebagai orang yang buat video-video nggak jelas, atau kalian mau buat video yang ada value-nya buat orang lain. Value-nya tuh bisa ada berbagai macam. Ada value karena bisa selesai masalah orang lain, value karena hiburan, dan yang ketiga tuh value karena ngebantu orang lain, kayak ngasih tips and trick gitu loh. Jadi itu pilihan ke kalian, kalian mau dikenal sebagai orang apa di industri ini. Mungkin itu aja video behind the scene dari aku. Kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you!